Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sumping dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8 tahun ajaran 2021-2022 SMPN 26 Kota Bekasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa siswa yang sudah mengenal Ibu, juga ada siswa yang mungkin belum mengenal Ibu. Nah, nama Ibu Dini Fitriani Nurobiah atau biasa kalian panggil Ibu Dini. Ibu mengajar bahasa Sunda di kelas 7 dan kelas 8. Pada tahun ajaran ini Ibu akan mengajar kelas 8 semuanya ya, dari kelas 8A sampai 8I. Perlu diketahui oleh kalian, ini jadwal mengajar bahasa Sunda Ibu di kelas 8. Hari Senin Ibu mengajar di jam pertama ada kelas 8H, lalu jam kedua ada 8A, dan jam ketiga ada 8B. Di hari Selasa hanya di jam pertama saja Ibu mengajar kelas 8F. Lalu di hari Rabu jam kedua di 8I, di jam ketiga 8C. Hari Kamis jam kedua Ibu mengajar 2 kelas, yaitu kelas 8D dan kelas 8E. Di hari Jumat jam kedua Ibu mengajar di kelas 8G. Ibu akan mengajak kalian berpetualang dengan mata pelajaran bahasa Sunda selama 1 semester ke depan. Materi petualangannya ada apa aja? Ada 4 KD atau ada 4 materi. KD yang pertama ada Rumpa Kakawi, Warta, lalu diselang PTS, kita lanjut Sisindiran, dan KD yang terakhir ada artikel budaya Sunda, lalu diakhiri dengan PAS. Nah, itu materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Apa saja hal-hal yang harus kalian siapkan untuk berpetualang? Nah, yang pertama kalian tentunya harus punya buku tulis, lalu alat tulis, buku paketnya insya Allah nanti akan kalian dapatkan kemudian. Lalu kalian harus punya Google Classroom. Setiap siswa di mata pelajaran bahasa Sunda harus sudah masuk Google Classroom. Tentunya juga kalian harus mempersiapkan HP atau laptop kalian dan jaringan internetnya ya. Dan pastikan kalian selalu on sesuai dengan jadwal mata pelajaran bahasa Sunda yang sudah Ibu sebutkan tadi. Selain dari buku paket, kalian akan mendapatkan materi dari website atau Google Site, lalu YouTube dan sumber-sumber lainnya. Buku tulis untuk apa? Biasakan kalian mencatat atau mencatat materi yang sudah Ibu berikan. Kalian menulis resumenya. Lalu biasakan untuk mengerjakan tugas jika tidak di Google Form, berarti di buku tulisnya masing-masing. Buku tulis bahasa Sunda, jangan dicampur dengan mata pelajaran lain. Jika kalian bertanya bagaimana cara berpetualang atau cara menuntaskan mata pelajaran bahasa Sunda selama 1 semester ini, Ibu akan beritahu. Yang pertama, dan yang paling utama, kalian biasakan untuk berdoa sebelum belajar mata pelajaran apapun itu, termasuk khususnya di mata pelajaran bahasa Sunda. Mau Ibu ketahui atau tidak, kalian harus berdoa. Di setiap KD, jika tidak ada hambatan, kalian akan belajar selama 4 minggu atau selama 4 kali dalam setiap materi. Minggu yang pertama itu adalah pemaparan materi. Jadi Ibu akan menjelaskan materi apa yang akan Ibu sampaikan, semuanya pembahasannya biasanya Ibu sampaikan melalui YouTube, yaitu dalam penjelasannya, atau nanti PDF-nya atau PPT-nya bisa kalian akses. Nanti linknya akan Ibu simpan di Google Classroom. Lalu yang minggu kedua biasanya Ibu memberikan tugas sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan di minggu pertama. Lalu di minggu ketiga Ibu akan menugaskan kalian untuk
memperagakan atau mempraktikkan materi yang telah disampaikan setiap KD-nya. Jadi ibu selalu memberikan kalian tugas praktek atau tugas keterampilan untuk memenuhi nilai keterampilan kalian. Lalu di minggu keempat kita akan melaksanakan penilaian harian sesuai materinya. Jadi ada 4 minggu insya Allah jika tidak ada kendala. Jadi pertama tadi pemaparan tugas, pemaparan materi, lalu pemberian tugas. Yang ketiga praktek, yang keempat penilaian harian. Nilai pengetahuan kalian diambil dari penilaian harian dan penugasan. Semua materi, absensi, terus tugas praktek atau tugas tertulis, dan penilaian harian bisa kalian akses di Google Classroom. Jadi sekali lagi kalian harus sudah masuk Google Classroom Bahasa Sunda sesuai kelasnya masing-masing. Dapat dipahami? Lalu selanjutnya cara berpetualang yang lain adalah kalian harus mengisi absen sesuai jadwal pelajaran bahasa Sunda. Jadi kalian harus perhatikan harinya, lalu jamnya, dari jam berapa sampai jam berapa. Mengumpulkan tugas sesuai waktu yang sudah ditentukan. Jika ibu memberi deadline, hari ini harus sudah selesai, hari itu juga harus kalian kumpulkan. Jika tidak, berarti nilainya akan dikurangi. Konfirmasi jika berhalangan mengikuti kegiatan pembelajaran. Jika kalian sakit atau kalian ada misalnya OSIS sedang ada kegiatan yang lain, konfirmasi ke ibu, tapi kalian harus tetap mengisi absen dan mengumpulkan tugas walaupun terlambat. Tapi sudah kalian konfirmasi kalian berhalangan mengumpulkan tugas tepat waktu. Berapa nilai yang harus kalian capai untuk menuntaskan mata pelajaran bahasa Sunda di kelas 8? Yaitu KKM-nya adalah 76. Jadi kalian harus mencapai minimal nilai 76 dalam mata pelajaran bahasa Sunda. Jadi nanti siswa yang nilainya di atas KKM akan ibu beri pengayaan atau materi tambahan untuk lebih mendalami pelajaran bahasa Sunda. Jika yang di bawah KKM akan ibu beri remedial atau tugas tambahan untuk mencapai nilai 76. Jadi jika sebelumnya kalian asal-asalan mengerjakan tugas bahasa Sunda, mulai sekarang tidak. Harus dipahami materinya, harus kalian nanti simak materinya dengan baik. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, boleh tanya langsung ke ibu. Lalu kalian mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Baca lagi materinya jika sedang kalian mengerjakan tugas. Oke? Siswa yang lebih dari 3 kali tidak mengikuti PJJ Bahasa Sunda akan dipanggil orang tuanya. Jadi usahakan kalian mengisi absen dan tetap mengerjakan tugas. Sekian pemaparan dari ibu mengenai proses belajar 1 semester ke depan. Jika ada hal-hal yang kurang atau belum tersampaikan akan ibu informasikan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.